Shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Suatu kehormatan yang terbaik, Bapak Ibu Yohanes berikan kesempatan saya boleh ada di tempat ini untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita semuanya. Nama saya cukup singkat, Joni Setiono. Saya berkedudukan di Sidoarjo atau di pinggiran, sebenarnya Surabaya, dekat Surabaya ya. Dan ini istri saya satu-satunya. Itulah perkenalan kami. Semoga nanti kalau ketemu bisa sapa ya. Oh, Pak Joni, apa kabar? Baik-baik ya. Puji nama Tuhan ya. Ya, pada pagi hari ini Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang benar-benar menjadi suatu dasar kehidupan kita sebagai anak Tuhan, supaya di dalam menghadapi persoalan, permasalahan apapun kita tidak khawatir, tidak takut. Bahkan tadi yang disampaikan Ibu Gembala, meskipun ada vonis di dalam tubuh kita, tapi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus sanggup melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya. Saya juga pernah divonis, Bu, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya punya penyakit yang namanya fatty liver. Jadi kalau liver itu terbungkus lemak. Kalau pagi itu bangun tidur sehat, tapi kalau sudah jam 2 itu berdiri aja tidak kuat. Itu masa saat saya masih muda. Dan kebetulan waktu itu saya ditangani oleh seorang dokter spesialis yang namanya Dr. Susi Tantra di Cokro Aminoto 5. Singkat cerita, saya divonis tinggal 2 tahun. 2 tahun umur saya waktu itu, 20 tahun yang lalu. Karena memang kalau melihat, tadi Ibu katakan, kalau melihat secara kasat mata tidak memungkinkan. Saya itu seperti aki, kalau pagi dicas itu sehat, tapi kalau sore sudah suak ya, habis. Nah itu kenyataan dan saya harus terima itu. Tapi yang luar biasanya lagi, Bu Susi Tantra ini, dokter spesialis penyakit dalam ini adalah pekerja gereja. Saya tidak sebutkan gerejanya. Ya, nyarankan saya seperti ini, mumpung Pak Joni masih umurnya 2 tahun. Senang-senang aja, kalau perlu pergi ke diskotik. Ini pekerja gereja, saudara. Nah, saya harap di sini tidak ada, karena kalau seperti ini ya hancur gereja kita ya. Puji nama Tuhan. Nah, Pak, saya boleh keluar dari mimbar ya, karena saya ini kalau khotbah selalu keluar dari mimbar. Permasalahan di negara kita khususnya ya, membuat kita ini khawatir, bahkan juga kok rasanya putus asa. Belum ini masalah pribadi kita, belum masalah tekanan, himpitan, persoalan kita. Kita melihat keluar saja keadaannya tidak menjanjikan, apalagi keadaan kita. Tapi kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama itu berkata bahwa akhir-akhir zaman itu ada pada saat ini. Jadi saat ini adalah akhir zaman. Dikatakan di situ jangan sampai kita terjadi seperti ayat yang kedua sampai yang kelima. Atau kita baca saja. Tolong ditampilkan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang, saya mau tanya, masa sukar ini apakah untuk orang yang di luar Tuhan atau untuk kita? Kita merasakan nggak? Halo? Saya khotbah respon ya, jangan khawatir. Saudara jawab nggak masalah. Nanti kalau Pak Yohanes marah, biar marah ke saya. Ya? Saya tidak ingin khotbah itu monoton supaya Bapak Ibu juga bisa menjadi berkat. Kita juga merasakan Bapak Ibu. Mentang-mentang kita sobo gereja, sering baca firman, doa, kemudian kesukaran yang saat ini terjadi tidak ada dan kita tidak alami. Tetap kita masih mengalami hal yang sama.
Tapi jangan sampai ayat yang kedua ini sampai kelima terjadi. Dikatakan ayat yang kedua, manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Korupsi itu terjadi karena apa? Karena ingin mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya untuk menjadikan keinginan dia sendiri. Ya, ini dikatakan hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan dikatakan nih, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita melihat negara-negara lain, maaf saudaraku ya, yang mayoritas agama mereka itu sangat minim, tapi negaranya aman. Tapi di Indonesia ini mayoritas negaranya beragama, tapi kenyataan apa? Tidak nyaman. Ya, lanjut. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Benar ya? Banyak sekarang terjadi. Lanjut. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti. Lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah di gereja, tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memiliki kekuatan. Jauhilah hal itu. Saudaraku, ini mengingatkan kepada kita. Kalau hal itu terjadi kepada orang lain, bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saya melihat orang tua juga sekarang ini, maaf ya, anak bisa membunuh orang tua. Bukan hanya membunuh, diperkosa. Saya sampai heran di daerah Madiun ini. Kok bisa-bisanya? Ya. Apakah mereka tidak beragama? Beragama. Mereka juga belajar. Mereka juga bersekolah, dididik sedemikian rupa. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, mereka tidak melakukan apa yang diajarkan. Karena dikatakan tadi, dianggap tidak ada agama. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi itu menjadi suatu fokus khotbah saya pada khotbah yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini. Tolong ditampilkan. Saya berikan judul kasih setia Tuhan menjadikan kita memiliki pengharapan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 17. Saya ini sering lupa ya. Tadi hafal. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud memberikan suatu pengakuan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Daud, semuanya tidak baik-baik saja. Mulai dari kecil dia tidak dipercaya oleh orang tuanya. Yang saudara-saudara untuk menjadi seorang tentara dikirim ke medan perang, diberikan kepada raja, tetapi Daud ini apa? Dijadikan sebagai gembala domba. Sangat direndahkan. Tidak diperhitungkan. Bahkan kalau kita melihat perjalanan Daud sampai dia menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak gampang, tidak mudah. Tapi perhatikan saudaraku, di dalam ayat yang ke-17 tadi, pasal 17 tadi, dia berkata, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan
tetap ada di dalam kehidupan dia, ya. Tetapi kasih setia Tuhan itu ada di dalam kehidupan dia, dan dia tidak mengakui hanya sekedar atau sementara, tapi selama-lamanya. Itu harus juga menjadi suatu pengertian yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan dikatakan keadilannya bagi anak cucunya tetap selalu terpelihara dengan baik. Saudaraku yang terkasih, saya mau kembali dari awal. Melakukan firman Tuhan itu abot apa enteng? Abot. Yang berkata abot, yang berkata enteng. Coba Mbak dibuka 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ini dasar kita lakukan, ya. Dasar. Sebab inilah kasih. Terus dibaca bersama-sama, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang ngomong bukan Joni, yang ngomong Tuhan. Melakukan firman Tuhan apa tuh enteng? Loh, sing aku tadi mana? Yang enteng. Saya jujur pada Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara atau Bapak Ibu sekalian melakukan firman Tuhan berat, mau, Bapak Ibu tidak akan dapat apa-apa. Jujur. Saya ngomong apa adanya, pengalaman pribadi saya. Pada saat saya level up menjadi seorang direktur utama, segala-galanya itu bagi saya. Tapi setelah saya mengenal Kristus, itu tidak segala-galanya. Karena tanpa kita berpaut kepada firman Tuhan, kehidupan kita akan mengalami sia-sia. Amin. Firman Tuhan itu harus benar-benar terpatrai di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat ke-17, kalau kita kembalikan di dalam kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu mengandung 3 hal yang harus saudara paham. Yang pertama, Alkitab itu mengandung apa, Pak? Alkitab itu isinya apa, Pak? Firman Tuhan. Ya, Alkitab memang firman Tuhan. Isinya, Pak, maksud saya? Tulisan. Ya? Tulisan, ya. Oke. Masnya, ini pengajaran lain. Alkitab isinya apa, Mas? Ya? Firman Tuhan. Ya, memang Alkitab itu firman Tuhan. Pertama, Alkitab itu berisi janji Tuhan. Betul? Betul? Yang terisi itu janji Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya, sekali lagi, hanya mengimani bahwa firman Tuhan itu adalah janji Tuhan, maka Alkitab itu hanya sekedar informasi, pengetahuan aja. Perhatikan, kalau saudara dan Bapak Ibu sekalian mengimani Alkitab itu hanya sekedar janji Tuhan, maka Alkitab itu hanya sekedar informasi. Artinya, saudara tidak akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab itu sendiri. Saudara harus melakukan yang kedua, yaitu prinsip. Tadi dikatakan oleh Mazmur 103 ayat ke-17 adalah orang yang takut akan Dia. Ada hukum. Alkitab itu bukan hanya janji, tapi ada hukum yang harus dilakukan. Makanya firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama dengan kita apa? Mati, dikatakan.
Di dalam firman Tuhan ada hukum-hukum yang harus kita jalankan. Janji Tuhan adalah bagian Tuhan, hukum itulah bagian kita yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan saudara, Bapak Ibu sekalian. Ada Yesus. Nubuatan Yesus terjadi dalam kehidupan kita karena kita memegang janji Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan, maka terjadi apa? Manifestasi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Jelas ya? 3 hal di dalam Alkitab harus kita lakukan. Karena terus terang saya berkata, slide selanjutnya, masalah terbesar manusia pada saat ini adalah tidak adanya pengharapan. Tidak ada pengharapan. Lanjut, slide lanjut. Masalah terbesar umat manusia saat ini adalah apa? Kehilangan pengharapan. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7. Mazmur 62 ayat 6. Ya, silakan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Amin. Itulah nubuat dari kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, maka akan terjadi manifestasi di dalam kehidupan kita, dan kita mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, kota pertahanan kita, kekuatan kita, dan tidak ada satupun lawan yang bisa menghancurkan kehidupan kita, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita punya Tuhan, saudaraku. Masalah persoalan boleh ada, saudaraku, tapi sekali lagi dia Tuhan, bukan manusia. Kalau kita sebagai bos selalu memberikan tekanan pada anak buah kita untuk melakukan yang mungkin saja dia tidak bisa lakukan. Tapi kalau Tuhan kita itu luar biasa. Persoalan seberat apapun yang ada di dalam kehidupan kita tidak akan pernah lebih dari kekuatan kita. 1 Korintus 9:13. Pencobaan-pencobaan yang ada pada kita adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui manusia. Kita ini kan manusia, dan bahkan dengan setianya Tuhan katakan dia akan berikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dalam segala apapun yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita pasti kuat menanggungnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita bisa menanggung. Amin. Amin. Nah, sekarang lebih cepat. Bagaimana caranya kita tetap memiliki pengharapan? Ini yang paling penting, ya. Dalam situasi yang seperti ini, itulah yang kita harapkan. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan secara benar. Kita harus mengenal Tuhan secara benar. Karena masih banyak orang yang mengaku dirinya, saya sudah kenal Yesus. Kalau saya tanya, siapa Tuhan saudara? Pasti saudara jawab, Tuhan Yesus. Tapi yang menjadi pengertian yang paling utama, apakah kita mengenal Yesus? Siapakah dia? Kalau kita mengenal Tuhan secara benar, maka saya percaya tidak ada satupun persoalan permasalahan akan menghimpit kita, menghancurkan kita, bahkan memberikan ketakutan dalam kehidupan kita. Gak bisa keluar. Kita lanjut. Yang pertama, terus, ya, saya berikan suatu contoh, saudaraku. Siapa yang tidak mengenal di dalam Alkitab yang bernama Ayub? Kenal semua tuh? Nah, setiap hamba Tuhan yang di mimbar selalu memberitakan Ayub. Diberitakan di dalam Ayub pasal pertama, ayat yang pertama, dikatakan inilah hambaku Ayub yang apa?
jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi ya, bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan tidak ada satu manusia pun yang di bumi ini yang seperti Ayub. Ini statement yang dibuat oleh Tuhan, luar biasa. Saya sendiri jujur, saya tidak bisa seperti Ayub. Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bukan nggak bisa, tapi belum sampai ke sana. Tetapi apakah Ayub di dalam masuk penderitaan dia tetap memiliki yang sifat yang sama, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Tidak benar. Maka hati-hati kalau hamba Tuhan menjelaskan tentang Ayub. Contoh Ayub itu posisi benarnya sampai di ayat kedua. Ayat selanjutnya nanti jawabannya di ayat pasal yang 42. Nggak percaya? Saya buktikan. Coba kita buka di dalam kitab Ayub pasal yang ke-20. 19 ayat yang ke-6. Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap dan menyebarkan jalannya atasku. Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bisa ngomong karena persoalan, karena masalah yang dia ada. Bukan hanya sekedar itu. Yang kedua, saudaraku, Ayub pasal 27 ayat yang kedua. Pertama dia ngomel, kecewa sama Tuhan. Ayat 19, ayat 27 ayat kedua. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilannya padaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bisa ngomong, Allah itu tidak adil. Lalu lanjut pasal 30 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21, engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Orang yang jangan saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan bisa ngomong, janggut banget. Kenapa aku memusuhi aku? Mengapa? Apa salahku? Kan begitu. Dan pada saat dia berbicara pada tiga temannya juga ngotot. Yang benar saya. Semua temannya disalahkan. Bahkan Elihu imam pada saat itu di masa Ayub itu pun dipatahkan oleh Ayub, disalahkan. Mengapa Ayub bisa sadar? Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Ayub, mulai pasal 35 sampai 42 itu Tuhan ngomong, Tuhan sendiri. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Belum tentu dia mengenal Tuhan secara utuh atau secara benar. Maka di dalam pasal 42 coba kita buka mulai ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja, hanya dari kota orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Orang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, saleh, ternyata itu tidak cukup. Lalu kalau dia tidak mengenal Tuhan secara mungkin pendewasaan rohani kita melalui mimbar. Setiap minggu, setiap tengah minggu kita mendengar firman Tuhan. Mungkin saja kita membaca firman Tuhan tiap hari. Mungkin kita juga mempraktekkan melalui pelayanan. Tetapi kenyataan masih ada loh gembala sidang menzolimi jemaatnya.
membawa uangnya dibuat untuk kepentingan pribadi. Dan dia mengaku, ya kenapa? Itu kan gerejaku, itu kan jemaatku, sudah selayaknya jemaat memberikan aku. Tuh, pembenaran saudaraku. Apakah gembala atau hamba Tuhan seperti ini orang yang mengenal Tuhan secara utuh? Benar? Paham saudara? Ayub hanya kata orang saja bisa menjadikan dia jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjadi jahat. Tidak cukup. Maka Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan belajar terus saudara, belajar. Saya sendiri juga masih usia 70 saudara, terus belajar saudara. Bahkan kalau saya masuk di dalam persekutuan, saya sendiri persekutuan saya tidak menyampaikan firman Tuhan, saya dengar, saya catat saudaraku. Di HP saya itu banyak khotbah-khotbah orang lain. Tujuannya untuk memberikan motivasi saya untuk lebih baiklah. Tidak kepintaran, meskipun saya dokter, tidak kepintaran juga. Masih saya banyak harus belajar. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam supaya kau bisa bertindak hati-hati saudaraku. Kalau kita ini tidak sesuai dan tidak berbaur pada firman Tuhan, maka tindakan kita ini maaf bisa melenceng ke kanan dan ke kiri. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berhasil dan beruntung. Bukan artinya kita punya segalanya, bukan. Tapi hati kita, karakter kita itu sesuai dengan karakter Kristus. Yang kedua, kita memberikan contoh Rasul Paulus. Saudara tahu Rasul Paulus? Sebelum dia menjadi Rasul Paulus, namanya siapa Pak? Saulus. Saya mau tanya, Saulus ini orang biasa, orang miskin, orang yang tidak punya segala-galanya? Punya segalanya. Iman. Dia lulusan terbaik dari Universitas Gamaliel. Orang pintar, punya kedudukan. Dia bisa langsung tembus ke para imam-imam besar untuk minta rekomendasi untuk membunuh anak-anak Tuhan. Loh, ini kedudukannya sangat tinggi, saudara. Kalau saat ini banyak dicari orang, betul? Ingin jadi anggota DPR lah, ingin jadi inilah, ingin jadi inilah, ingin jadi inilah. Dicari oleh dunia. Tetapi pada saat dia mengenal Kristus, semuanya dia berkata dianggap apa? Sampah. Bahkan yang luar biasa, kalaupun aku mati, itu adalah suatu keuntungan. Siapa yang mau mati saat ini? Angkat tangan, saya doakan. Gak ada orang yang ingin cepat mati, tapi Paulus ingin cepat mati, dipanggil karena dia ingin ketemu dengan bosnya Tuhan. Kalau kita kan takut, Pak, jangan dulu diambil, kena sakit saja bingung. Wah, gue yang ini aku bisa mati. Ada kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Karena kita tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan. Rasul Paulus meskipun di penjara, dibelenggu, ya, rasanya tidak ada kebebasan. Kalau pada saat itu, kalau saya jadi Rasul Paulus, apakah saya boleh? Tuhan, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Aku kan sudah melayani Engkau. Aku sudah berkorban. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus, karang kapal, lapar lah, dicambuk 40 kurang 1 lah.
penganiayaan demi penganiayaan terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, tetapi mengapa pada saat dia dibelenggu di penjara pun dia bisa menulis surat ke Filipi jemaat. Tujuannya apa? Untuk menguatkan jemaat di sana. Dan akhirnya orang-orang Filipi yang mengenal Tuhan pada saat dia percaya datang kepada Rasul Paulus di penjara, membawa bekal segala sesuatu. Bukan hanya sekedar itu, Filipi, bangsa Filipi bisa menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Kita juga sebagai anak Tuhan seperti itu, saudara. Sudah tidak saatnya kita memikirkan diri kita sendiri. Sudah pasrah pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan terbaik dalam hidup kita. Tidak mungkin Tuhan akan membuat kita itu mempermalukan hidup kita. Enggak mungkin. Yang penting kita melakukan apa yang kita lakukan. Amin. Supaya kita bisa mengenal Dia secara utuh. Yang kedua, coba slide-nya enggak? Yang kedua, nah, isi pikiran kita dengan benar. Yang masuk dalam kehidupan pikiran kita jangan duit saja. Iki aku nek gak ngene kok gak iso ngene. Aku nek gak ngene gak iso ngene. Isi pikiran Tuhan di dalam kehidupan pikiran kita. Sehingga yang ada di dalam pemikiran kita adalah pemikiran Tuhan. Coba kita buka Roma 15 pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini saudaraku yang bisa kita dapatkan saat ini dari itu adalah harga yang sangat berharga. Dan ini sudah ditulis oleh para penulis yang di firman Tuhan dikatakan sudah ditulis. Kita harus berbahagia, kita harus bersyukur, kita memiliki keluasan untuk membaca, mempelajari firman Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar kita membaca, tetapi marilah firman Tuhan juga kita masukkan di dalam pemikiran kita. Kalau yang terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan selalu ada di dalam pemikiran kita. Persoalan masalah apapun yang ada di depan kita, jawabannya adalah firman Tuhan. Yang keluar dari pikiran kita bukan iki yo boyo. Jalan keluarnya bagaimana ya? Lari ke teman kita. Aku punya persoalan seperti ini. Lari ke gembala saudara. Pak, saya ada persoalan seperti ini. Kepada orang-orang yang pintar mungkin saja. Bah, apa caranya? Mengapa ini bisa terjadi? Karena pemikiran kita yang kita masukkan adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi kalau pikiran kita masukkan kebenaran firman Tuhan, yang keluar adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan memberikan solusi di dalam segala persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita isi firman Tuhan. Lanjut tadi Roma pasal yang ke 14. Yang kedua tadi Pak, Roma 12 ayat kedua, silakan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Allah itu membawa pemikiran kita untuk masuk di dalam namanya kesempurnaan.
Saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, surga ini tempatnya orang sempurna. Kalau kita nggak sempurna, jangan harap masuk surga. Matius 5 ayat 48 sama ya. Matius pasal yang kelima ayat 14. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuntutan Tuhan atas kehidupan kita harus sempurna, saudaraku. Orang bilang, wah kita manusia nggak bisa sempurna. Siapa bilang? Kan tadi dari awal saya ngomong, kalau Tuhan perintahkan, Tuhan anjurkan, Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, pasti kita lakukan. Perhatikan, saudaraku. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu pasti bisa kita lakukan. Cuma kesempurnaan di sini jangan kita pandang di dalam pikiran kita. Waduh, ya apa ya menungso saya sempurna? Kata siapa? Karena kita berfokus pada pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita masukkan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah semuanya bisa kita lakukan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, dengan kita melakukan hukum Allah, maka semuanya akan tergenapi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling baik. Ingat apa? Kembali karya Tuhan atau kebaikan. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Halo? Gak ada ya? Semua kita mengalami kebaikan dan mengalami kebaikan Tuhan. Pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau ada orang yang konseling dengan saya, persoalan seberat apapun yang mereka sampaikan, biasanya, maaf Pak Yohanes, biasanya kan orang datang cerita masalah kita, kan mari sampai A sampai Z Pak ya, tidak ada satupun yang terselubung. Artinya, kalau kita berfokus pada persoalan kita mati di situ, terikat di situ. Orang kalau menceritakan persoalannya mulai A sampai Z dia bisa cerita. Begini loh Pak, mulanya begini sampai saya seperti ini. Tapi kalau kita cerita tentang kebaikan Tuhan, halo? Tuhan itu baik. Selama-lamanya baik. Tapi sering kali kita lupa. Kalau ada seorang yang datang pada saya konseling ingin mencari penyelesaian tentang persoalan dia, saya maaf sekali, saya tidak pernah buka firman Tuhan. Saya tidak pernah buka Alkitab. Saya tidak pernah menyampaikan firman. Yang saya sampaikan begini, oke Ibu ada persoalan seperti ini yang saya mau tanya. Apakah pada saat selama Ibu hidup, Ibu pernah gak mengalami persoalan yang lebih berat dari persoalan yang saat ini? Saya cuma memberikan begitu. Kalau Ibu tidak bisa jawab, silakan Ibu pulang. Besok Ibu datang lagi. Ingat, kalau sudah ketemu, silakan Ibu ketemu dengan saya. Ada yang langsung bisa diingat, ada yang tidak ingat, bahkan baru 1 bulan ingat. Datang, iya Pak, saya dulu pernah tolong, Tuhan pernah tolong saya. Saya pada saat saya mengandung, dokter memvonis saya, Bu, tidak bisa ini dua-duanya diselamatkan. Ibu atau anaknya harus salah satu korban. Gak bisa ditawar lagi, gak bisa. Ini sudah rekam medisnya sedemikian rupa, tidak mungkin. Dengan apapun caranya tidak bisa. Harus salah satu digugurkan.
Akhirnya suaminya ngomong, ya sudah Bu, anak kan kita bisa maaf, kita buat lagi. Tapi kalau ibu kan baru mendampingi saya. Tapi istrinya berkata, enggak, aku percaya, aku punya Tuhan yang luar biasa. Kalau persoalan Tuhan izinkan terjadi kehidupan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Betul? Sampai dewasa sekarang anaknya lahir, ibunya sehat. Saya katakan, Bu, kalau persoalan ibu seberat itu saja Tuhan tolong, apalagi persoalan ibu saat ini. Mengapa kita sering melupakan kebaikan Tuhan? Karena kita ini sudah terikat dengan kekhawatiran, ketakutan yang mengikat di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita menyampaikan pada orang lain persoalan kita sedemikian mendetek, sampai kita bisa ceritakan. Tapi kalau masalah kebaikan Tuhan, buktinya apa? Kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bangun tidur kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, hari yang indah Kau berikan di dalam kehidupan, napas kehidupan Kau berikan padaku. Aku bangga bilang, segala puji hormat kemuliaan bagi, maka itu selalu ada dalam hidup kita. Pada saat kita berjalan, belum ada berkat, berjalan lancar, terima kasih Tuhan, semuanya Kau berikan kelancaran. Saya sendiri sering keluar kota, saudara. Setiap kota saya sebut Bang Kudus terima kasih, karena dari awal saya doa Tuhan pimpin perjalanan. Begitu sampai di kota A, terima kasih Tuhan sudah sampai. Makanya saya ke Solo, Jombang, Mojokerto, puji Tuhan. Sampai Jombang saya cuma ngomong terima kasih Tuhan sudah sampai Jombang. Tiap kota saya. Bukan karena saya sok gagahan, sok rohani, enggak, melatih pikiran kita. Kita selalu mengenang kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita, melatih diri kita supaya kita bisa melakukan. Amin. Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai 13. Ayat yang ke-12, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah, manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita? Ya tadi kebaikan Tuhan dan kebaikan itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam yang terakhir. Kayak saudara, kalau kata terakhir kan enak ya. Biasanya Pak Jody ini kok suwe ini. Biasanya korban yang tajam ya. Ya, tetap ini yang paling sulit. Tetap dekat kepada Tuhan meskipun tidak mengerti. Berapa banyak dari kita yang seringkali kalau kita doa itu, contoh, saya minta kijang ke Tuhan, kok dikasih bemo. Ini pengalaman dari teman saya ya, cukup lucu. Dia berdoa pada Tuhan minta kijang, karena saya tadi berikan ilustrasi kijang. 5 tahun lalu dia berdoa minta kijang. Kemudian tahun ini 5 tahun berikutnya kemudian dia diberi kijang. Kijangnya sesuai, kalau dia Tuhan kan dia ngomongnya kijangnya jenis ini. Nah, pada 5 tahun yang lalu kijangnya masih kijang lama, belum ada yang kijang sekarang ini. Diberi kijang. Dia ngomel sama Tuhan, Tuhan, kok aku ini sekarang kan udah nggak zamannya ini. Kamu dulu minta apa? Tuhan ngomong, kamu ini minta kijang. Sekarang kamu minta apa lagi? Aku minta mercy, ya doa lagi. Seringkali kita ini seperti itu. Bahkan juga kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, berikan aku ini, berikan aku ini. Tapi seringkali jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran. Bukan artinya
artinya Tuhan tidak mengasihi kita, bukan Tuhan tidak sayang kita, tapi Tuhan ingin pada saat kita menikmati berkat-Nya itu kita bisa bersyukur. Mungkin saja saat ini Bapak Ibu ada berbulan di dalam doa, mungkin belum terjawab. Terus saudara berdoa dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang kita sembah pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Kalau kita pujikan sama-sama, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita imani, kita percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan memang berjanji, tapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan hukum Allah, melakukan bagian kita, supaya benar-benar firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sekali lagi, apapun pergumulan Bapak Ibu sekarang, buka hati Bapak Ibu sekarang. Kalau mungkin saja saudara, Bapak sekalian, tidak ada pengharapan, rasanya putus asa, tidak ada jalan Tuhan, tembok yang begitu kuat menutupi di depan kita. Kembali kita mengingat bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melampaui segala hal, yang sanggup melakukan apapun di luar kemampuan kita. Selalu kita berkata mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada kata mustahil. Mari sama-sama kita buka hati kita. Sekali lagi, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ingin siap menjamah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan dan pujilah. Engkau sungguh baik, sangat baik dan pujilah. Mari buka hati kita saling berbahagia. Jangan ada satu pun
belajar mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal kebaikannya. Kita manusia, dia tahu persis. Tuhan paham kekuatan manusia di mana. Satu pun tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan manusia untuk berkemenangan dalam setiap persoalan. Tuhan tahu itu, Tuhan paham itu. Saatnya kita mengakui kebaikan Tuhan. Saatnya kita muliakan Dia, saatnya kita tempatkan Dia pada posisi yang mulia, yang sesungguhnya. Kita hanya manusia yang hina, yang Papa tidak berdaya. Dia sanggup, bahkan terlebih sanggup mengurai, membebaskan saudara dari segala cengkraman maut, dari segala perbudakan dosa, dari segala ancaman kebinasaan, dari setiap persoalan yang saat ini seakan menekan jiwamu. Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu dalam perjuangannya melakukan Tuhan. Memberkati seluruh gereja Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan persiapkan, pelaksana sosok kaki Dian emas menjelang kedatangan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan menjangkau mereka semua menjadi saksi-saksinya Tuhan demi keselamatan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati bumi Majapahit di mana kami ada, melayani Tuhan bersama umat-Mu, boleh menjadi berkat bagi bumi Majapahit, bumi Majapahit bagi Indonesia, bumi Majapahit bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-berkat yang terbaik. Haleluya, haleluya.